teman-teman jangan lupa ya like, komen, subscribe, dan pencet lonceng agar teman-teman dapat notifikasi dari channel ini dan channel ini terus berkembang. Assalamualaikum teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya dari Tirah Channel ya teman-teman. Hari ini saya mau review ya, mau bongkar nih. Saya kemarin merakit ya sebuah mini ampli. Ini saya menggunakan box mini ya, sengaja box mini. Ini saya pakai X3 ya. Ini murah nih, kisarannya cuman berapa kemarin ya, 6 ribuan lah. Nah ini sengaja rakit untuk di kamar ya. Jadi ini saya isi dalamnya, saya pakai PAM ya, PAM 8610, tapi yang versi ada itunya teman-teman, ada potensio teman-teman, ada potensio 1 ya. Potensio tapi lumayan, ini konsumsi dayanya pakai 12 volt ya. Kalau PAM 8610 itu yang model standar atau model yang ada potensio itu powernya itu dayanya bisa 7 sampai 15. Tapi saya ambil amannya jangan pakai yang 15, jangan pakai 7. Kalau 7 biasanya kurang daya, tapi kalau ambil tengah-tengahnya. Jadi nanti akan saya pakai untuk menghidupkan ampli mini pakai 12 volt. Ya, saya punya adaptor 12 volt 5 ampere ya. Dan saya juga punya cadangan juga, habis ngerakit juga itu. Ini saya isi baterai 6 ya, tapi ini seri paralel. Ini powernya 12 volt juga. Nanti akan saya coba untuk menghidupkan ampli mini saya ini dengan baterai. Kemudian ini karena stereo, jadi di ampli ini selain ada tombol on off-nya ya, ada lampunya, kemudian jack untuk output ke speakernya saya lengkapi dengan jack RCA ya, jack laki-laki RCA, biasanya dipakai untuk audio kanan dan kiri ya, untuk speaker 2. Untuk inputnya saya pasang jack input DC ya. Ini nanti saya masukin dari baterai 12 volt. Nah ini akan saya coba seperti apa bunyinya atau tes cek soundnya, nanti teman-teman dengerin dulu. Setelah itu kita bongkar ya, seperti apa sih rangkainya. Ya seperti ini, boxnya ini sengaja kita bikinkan lubang supaya apa, mengurangi hawa panas ya. Walaupun ampli mini tidak panas, tapi lebih aman di bor kecil-kecil untuk mengurangi hawa panas. Nah untuk itu akan saya coba teman-teman, karena di dalamnya adalah PAM 860 versi potensio, saya lengkapi dengan bluetooth ya, jadi cukup kecil. Akan saya coba dengan baterai teman-teman. Ini baterai saya kebetulan baterai yang 12 volt ya, saya rangkai ya. 12 volt ini jacknya akan saya masukkan ke jack inputnya DC ya. Saya coba dulu ya, nyala ya teman-teman. Kalau nyala berarti ini secara power sudah masuk ke amplifier. Nah ini akan saya pasangkan dengan amplifier dengan speaker ya teman-teman. Saya punya speaker pakai yang 6 in ya. Speaker saya punya 6 in 2 buah. Yang ini adalah speaker Legacy yang biasa teman-teman pakai untuk subwoofer ya. Tapi karena ini ampli mini stereo, saya pakai untuk sebagai woofer. Jadi ini adalah Legacy 6 in, saya pakai yang 4 ohm impedensinya. Nah ini adalah Legacy Elson 6 in 100 watt ya. Jadi masanya 100 watt, ini 200 watt duanya. Sementara untuk PAM 8610 itu kan cuma 2 kali 10 watt ya. Nah itu cocoknya buat teman-teman biasanya pakai antara 2 in speakernya atau 4 in ya. Tapi kali ini saya coba dengan 6 in 2 buah. Seperti apa suaranya nanti teman-teman dengarkan ya. Saya coba dulu cek outputnya, saya masukin ke sini ya. Ini jack RCA, stereo masuk, standby ya. Akan saya coba ini dengan baterai terus terang. Akan saya coba konekkan dengan HP dulu karena ini Bluetooth teman-teman ya.
Saya coba koneksikan dengan Bluetooth yang ada di HP. Saya tembak dulu, harus terkoneksi teman-teman ya. Ini Bluetoothnya di on kan dulu. Nah, udah masuk teman-teman ya. Jaringannya jaringan baru, ini udah masuk, udah terkoneksi. Kemudian akan saya coba salah satu lagu teman-teman ya. Nah, ini. Itu hasil cek sound dari PAM 8610 ya. Ini hanya pakai potensio standarnya bawaan. Ini kalau buat ditambahin tune control yang aktif, yang ada bass treble mungkin lebih bagus, tapi ini pun sudah bagus. Dengan daya 12 volt dengan baterai ya, terserah. Ini suara sudah cukup menggelegar teman-teman. Nah, untuk itu biar teman-teman nggak penasaran, bisa matikan dulu HP saya. Biar nggak penasaran ini seperti apa sih dalamnya. Ini rangkaian kecil ya. Ini kalau saya off kan dulu, mati dulu ya. Kemudian ini baterai juga saya matikan. Ini ada saklar ya, mati. Kemudian saya lepas dulu. Kita pengen tunjukkan ke teman-teman bahwa suara yang menggelegar ini rangkaian sesederhana apa ya. Ini cek, kita lepas semua. Nah, ini dilengkapi dengan baut ya. Saya pasang baut harusnya 4. Ini ada baut penutup ya. Akan saya buka teman-teman. Ini nanti bisa buat teman-teman yang pemula, yang hobi elektronik, terutama di bidang amplifier mini. Ini bisa buat solusi alternatif, salah satu pilihan ya. Ada beberapa. Nah, ini penampakan di dalamnya. Jadi yang ini ini pakai output dari DC 12 volt. Kemudian ini adalah Bluetooth ya. Bluetooth ini teman-teman, semua Bluetooth rata-rata cuman pakai daya baterai atau adaptor tuh 5 volt ya. Bisa pakai cas dari HP 5 volt. Karena di amplifier mininya ini saya pakai yang 12 volt, sehingga ini tidak boleh masuk 12 volt. Kalau dipaksakan akan terbakar, karena ini nggak boleh lebih dari 5 volt. Nah, untuk memberikan daya ini supaya hidup, saya pasangkan ini teman-teman. Saya tambahkan ini namanya step down mini. Ini dari 12 volt ya. Saya turunkan, ada setelan ini ya teman-teman. Diputar dengan obeng kecil dari 12 volt, masuk dari adaptor, keluar. Saya buat menjadi 5 volt, sesuaikan dengan Bluetooth ya. Dan dijamin awet, nggak akan terbakar karena sudah disaring oleh sebuah step down ya. Untuk yang amplinya ini murni 12 volt. Nah, untuk koneksinya teman-teman, ini saya coba bongkar ya, biar teman-teman tahu. Saya bongkar. Ini kan ada potensio. Ini saya beli waktu itu sekitar 25 ribuan kalau salah. Ya. Nah, biar teman-teman tidak bingung, ini rangkaian yang untuk setiap merangkai teman-teman. Ini input atau power dari baterai atau dari adaptor 12 ini harus dipasangkan elko ya, minimal 2200 mikrofarad. Karena dia 12 volt, ini harus di atasnya, boleh 16, boleh 25, boleh 35, itu nggak apa-apa. Nah, ini untuk menyaring atau mengurangi noise yang ada di Bluetooth ya. Nah, dari power ini kemudian masukkan ke saklar on off, pemutus ya, pemutus arus. Kemudian dari sini saya bagi dua. Satu masuk ke area step down. Step down outputnya masuk ke input power ya, Bluetooth. Ini Bluetoothnya kebetulan disertai lampu. Kemudian dari Bluetooth ini ada 3 kabel stereo.
yang tengah selalu ground. Kemudian R dan L untuk stereonya. Dari Bluetooth masuk ke input. Nah, teman-teman nggak usah bingung. Ini sebenarnya bisa pakai jack ya, jack kecil. Tapi karena kalau jack nggak praktis, harus beli jack. Ini saya solderkan di kaki tiganya. Nah, untuk diketahui, kalau di kaki tiga ini untuk jack yang input suara ya, ini groundnya bukan di tengah teman-teman. Jadi ground yang di sini warna hijau di tengah. Di input ini adalah yang ground yang paling depan ya, yang paling awal ini adalah body atau groundnya. Kemudian RL-nya baru di baris kedua dan ketiganya. Ini adalah input suara dari Bluetooth. Kemudian karena ini ada potensio, hanya fungsinya untuk membesarkan dan mengecilkan. Jadi saya nggak pakai tambahan tone control ya, tapi suara cukup bagus. Kemudian dari pembelian ampli ini sudah diserai juga double dengan sebuah elko ya. Elko lumayan besar teman-teman. Ini 2200 mikrofarad dan 35 volt. Sisanya adalah tipe SMD ya. IC-nya dari toko sudah dilengkapi dengan heatsink mini ya. Nah, untuk outputnya sengaja karena ini sifatnya stereo. Ini awalnya ada semacam kayak soket ya, soket yang dijepit pakai obeng. Saya hilangkan. Saya lebih nyaman dengan jalur ya, sehingga jalur ini plus minusnya dipasangkan kabel antara oranye dan kuning ya. Ini untuk satu speaker dan sebelahnya sama. Jadi tadi teman-teman sudah dengarkan ya. Dengan konsumsi daya 12 volt dan outputnya ini dayanya bisa mengeluarkan 2 kali 10 watt. Ternyata bisa mengeluarkan output untuk speaker 2 buah yang nilainya 100 watt ya, kali 2. Dan kalau untuk setel pol pun tidak ada protect ya. Karena apa? Kenapa teman-teman sering melakukan rakitan pump itu ngeluhnya protect. Nah, solusinya satu, jangan melakukan kabel-kabel yang terlalu kecil. Jadi kabel yang medium ya. Kemudian kabel power usahakan kabel yang dari DC itu kabel yang agak besar. Kemudian kabel jangan terlalu panjang. Jadi kabel itu sesuaikan dengan jarak ya, jarak antara ampli dengan ini cukup ya, paling cuma sekitar berapa senti ini? 5 cm. Ya, nggak terlalu panjang. Kemudian untuk pelekatannya, pemasangan nanti ini ada stiker kita lekatkan ya. Kemudian karena ada potensio jadi box yang mini tadi teman-teman. Ini cukup kita bor ya, cuma satu lubang. Disesuaikan dudukannya, jadi satu lubangnya masuk di sini, kita kencangkan dengan mur yang tadi sebelum kita bongkar, dan ya ini dilekatkan di bawah ya dengan double tape, tutup rapi, kemudian stainless seperti tadi. Nah, dengan rakitan yang sekecil ini teman-teman, ternyata bisa menghasilkan output yang besar ya, dan suara menggelegar. Nah, ini mudah-mudahan buat teman yang hobi merakit ya amplifier mini. Ini referensi dari saya, berbagi ilmu buat teman-teman. Ini bisa dicoba, silakan. Dan ini harganya juga nggak terlalu mahal. 25.000, ini sekitar 20.000 ya. Ditambah yang kecil-kecil, tidak sampai 100.000, kita sudah bisa mendengarkan sebuah alunan musik ya dari HP kita. Cuman ini karena kecil, teman-teman harus punya speaker ya, speaker yang di luar. Boleh pakai yang 2 in atau seperti saya coba 6 in. Demikian yang saya bisa berbagi hari ini buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bisa berbagi pengalaman buat teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.